Dan gak lama setelah itu, dengerlah Hendrik suara pintu kamarnya kebuka. Dan bisa kalian tebak apa yang terjadi? Halo, apa kabar teman-teman semua? Gimana nih kabar kalian? Makasih buat kalian yang selalu mantengin channel kita dan selalu support channel kita nih. Nah, buat kalian yang pengen berbagi pengalaman horor dan pengen kita tayangin di YouTube kita juga, boleh banget kirimin pengalaman horor kalian ke email yang udah kita tulis di kolom deskripsi ya. Nah, kali ini ada sebuah pengalaman horor dari teman kita yang hampir aja nih jadi tumbal dari ibu kosnya sendiri. Tadinya cerita ini tuh kita dapat dari akun Twitter namanya guard_shan. Cuman gak tahu nih teman-teman, begitu kita cek lagi, akun yang bersangkutan udah hilang nih. Tapi untungnya ini ceritanya kan udah banyak di retweet sama akun-akun lain karena ceritanya juga lumayan hype nih. Jadi setelah kita dan tim coba cari-cari, akhirnya kita dapatlah cerita ini versi lengkap dan sampai selesai. Nah, gimana? Udah penasaran belum nih dengar ceritanya? Sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini kalau kalian suka dengan video ini ya. Dan jangan lupa juga support kita dengan cara subscribe dan aktifin lonceng supaya kalian gak ketinggalan tiap kita update video-video baru. So, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita dengerin ceritanya. Jadi cerita ini tuh datang dari seorang cowok, kita sebut aja namanya Hendrik ya. Dimana waktu itu Hendrik ini baru aja keterima di salah satu kampus di kota X. Nah, seperti maba-maba pada umumnya nih, si Hendrik tentu mencari kos-kosan sebagai tempat tinggal selama dia berkuliah nanti. Nah, singkat cerita nyarilah si Hendrik ini kos-kosan kesana kemari sampai akhirnya dia dapet satu kos yang murah meriah. Itu kalau nggak salah waktu itu harga kosannya cuma 450.000 sebulan. Dan itu udah dapat fasilitas spring bed, kipas, bantal guling, karpet, meja kursi belajar, lemari, air plus listrik plus wifi free. Wah, lengkap banget nih, murah pula ya kan? Nah, sebenarnya waktu itu feelingnya si Hendrik ini lumayan nggak enak ya sama ini kosan. Karena kan harganya murah banget nih, nggak sebanding sama fasilitas yang didapetin gitu. Jadi tuh di situ dia sempat mikir, wah, ini kosan horor sih fix. Soalnya nggak mungkin banget kosan semurah ini dengan fasilitas yang sewah ini gitu. Tapi berhubung Hendrik ini waktu itu udah telat juga nyari kosannya, dia mau ke asrama kampus tapi asrama kampusnya udah full semua karena emang udah dikit lagi masuk tuh. Akhirnya singkat cerita ya udah tuh, si Hendrik masuklah ke kosan ini karena kebetulan ada teman satu jurusan juga yang satu kos-kosan sama dia. Terus sebagai pertimbangan lain kenapa Hendrik mau tetap ngekos di sini itu karena jarak kosan ini sama kampus tuh deket banget. Jadi mereka biasanya kalau pergi ke kampus ya udah tinggal jalan kaki aja nyampe gitu. Sedikit cerita tentang ciri-ciri kosan ini. Jadi kosan ini tuh model rumahnya tuh kayak model jadul tahun 80-an gitu. Terus ada juga beberapa ruangan yang bisa dibilang udah usang banget gitulah. Cuman ya udah karena sisanya juga nggak terlalu parah banget. Ya walaupun model jadul tapi semua perlengkapan dan isi kosan ini tuh bisa dibilang bersih dan rapi lah. Di dapur bahkan ada kulkas 2 pintu, kompor, meja makan, piring-piring, gelas-gelas, dan peralatan-peralatan masak tuh lumayan lengkap. Jadi di situ anak-anak kos cuman masuk bawa baju sama peralatan mandi masing-masing aja. Kalau untuk masalah bumbu-bumbu dapur itu biasanya mereka pakai barengan katanya. Ya namanya juga kos-kosan cowok ya. Jadi nggak ada tuh berantem-berantem rebutan garmecin. Lanjut, dalam satu rumah itu isinya ada 8 kamar ya. Dimana 7 kamar itu udah keisi sama anak-anak kos, tinggal 1 kamar kosong. Nah, kamar yang kosong ini tuh digembok pakai kunci gembok besar gitu, terus dirantai. Kalau kata ibu kosnya sih, itu kamar emang kosong dan dijadiin kayak gudang gitu. Tapi yang namanya cowok ya pasti iseng banget. Hendrik dan teman-temannya tuh kadang suka ngintip tuh di jendela kamar. Dan kalau dilihat dari jendela kamarnya sih, itu kamar nggak kayak gudang, tapi ya kayak kamar biasa aja gitu. Yang kosong, nggak ada penghuni, udah nggak ada barang-barang kayak gudang yang ketumpuk gitu di dalam kamarnya. Cuman ya soal kenapa itu kamar sampai dikosongin terus dan digembok terus-terusan sih
nggak ada yang tahu ya, waktu itu mereka juga males buat nyari tahu lah. Udah nih, awal tinggal di situ sih semuanya biasa-biasa aja. Ya paling ada sedikit kegiatan-kegiatan tak kasat mata lah yang Hendrik alami sesuai prediksinya dia. Kayak misalnya ada suara berisik di dapur. Kayak suara ibu-ibu lagi masak buat hajatan rame-rame sambil ngegosip gitu ya. Cuman emang pada nggak jelas nih lagi pada ngomongin apa. Tapi pas keluar dan dicek ke dapur ternyata kosong, nggak ada siapa-siapa. Atau juga kadang-kadang tuh ya, tengah malam ada suara piring-piring dipecahin di dapur. Atau juga kamar mandi yang sering kekunci sendiri dari dalam dan kedengeran suara air jebar-jebur kayak orang mandi, padahal yang lagi ngantri di depan kamar mandi itu lengkap, ada 7 orang. Karena kan penghuni kosan itu memang cuma 7 orang. Tapi biasanya kalau udah kayak gitu, mereka inisiatif aja buat ngetok-ngetok pintu kamar mandi itu sebanyak 3 kali dan minta siapapun yang ada di dalam ya buat gantian aja gitu, cepat keluar. Biasanya kalau udah kayak gitu sih kamar mandinya udah bisa dibuka lagi. Ya pokoknya kalau hal-hal kayak gitu di kosan itu kayak gangguan-gangguan kecil yang gak terlalu parah itu udah biasa banget deh dialamin sama Hendrik dan teman-teman kosannya. Nah sampai akhirnya ini puncaknya nih, alasan kenapa Hendrik dan teman-temannya mutusin untuk out dari kosan itu setelah 1 tahun ngekos. Jadi waktu itu ada orang baru nih yang datang mau ngekos juga. Beliau ini kebetulan ngelamar kerja di kampusnya si Hendrik sebagai admin keuangan. Ya terus mereka semua bingung dong waktu si abang-abang itu datang kan, kayak lah ini abang-abang mau ngekos. Terus tidurnya di kamar mana? Kan kamar mereka semua full dan di antara mereka bertujuh tuh belum ada yang mau pindah. Sedangkan kamar yang satu lagi yang paling ujung tuh yang nomor 8 itu kan selalu digembok dan dikosongin tanpa alasan. Usut punya usut, ternyata si abang ini dapat kamar nomor 8 yang emang udah digembok lama tuh sama ibu kos. Nah pas dibuka kamar abang ini ternyata emang lebih luas sih daripada kamar mereka bertujuh, jadi harganya juga rada mahalan dikit lah. Kalau mereka kan dapatnya 450.000 tuh sebulan, nah kalau abang ini itu kamarnya 600.000 per bulan. Nah udahlah tuh singkat cerita si abang-abang ini masuk dan kenalan sama mereka. Di sini biar nggak bingung kita sebut aja nama abang ini Bang Dimas ya. Nah akhirnya di situ kenalan lah Bang Dimas ini sama anak-anak kos, sama ya dikasih tahu juga tuh kiat-kiat sukses tinggal lama di kosan itu, karena kan kosan itu rada-rada ya. Di situ semua anak kos akhirnya ngasih tahu tuh apa aja hal-hal ganjal yang akan terjadi di kosan itu ke Bang Dimas. Dan ternyata setelah dikasih tahu Bang Dimas ini cuma oke, dia ngangguk-ngangguk aja dan nggak ngeluh gitu. Ya berarti dia juga gak keberatan lah ya sama gangguan-gangguan kecil kayak gitu. Kalau dipikir-pikir nih orang-orang pada berani-berani juga ya. Yang tinggal di kosan ini nih mentalnya mental baja semua nih kayaknya. Ya apa kabar nih kita anak kosan yang denger bunyi jatuh, benda jatuh dikit aja udah panik minta ampun pengen pindah. Gak cocok nih tinggal di sini. Nah pas malam hari kayak biasa waktu jam-jam istirahat, itu mulailah kayak biasa gangguan-gangguan di dapur kayak kegiatan-kegiatan masak ibu-ibu yang rame-rame itu. Dan posisinya di situ Bang Dimas kan juga udah tahu kan karena udah dikasih tahu nih sama anak-anak kos yang lain tentang gangguan tersebut. Ya jadi ya udahlah malam itu Bang Dimas ya biasa aja nih. Nah besok paginya mereka ketemu nih sama-sama di depan kamar mandi pengen ngantri buat mandi. Dan si Bang Dimas cerita juga nih dengar kegiatan di dapur semalam. Sekalian pas pagi-pagi kebetulan tuh pas mereka lagi ngantri kayak biasa gangguan kayak ada yang mandi di dalam padahal gak ada orang, mereka semua 8 orang lagi ngantri di depan pintu kamar mandi. Nah kebetulan lagi di situasi kayak gitu anak kos yang lain Hendrik dan teman-temannya ngasih tau lah nih ke Bang Dimas, oh iya kalau kayak gini nih berarti abang mesti ketok 3 kali pintu kamar mandinya biar kebuka. Yaudahlah abang aja yang ketok sekalian sambil kenalan gitu. Ya dan akhirnya si Bang Dimas ini ngetok lah pintu kamar mandi itu 3 kali dan benar kebuka. Dan ya udah tuh semua berjalan normal kayak biasa aja sampai akhirnya udah 2 minggu si Bang Dimas ngekos di situ. Pas udah 2 minggu Bang Dimas ini ngekos di kosan itu, tiba-tiba ibu kosnya itu akhirnya balik ke rumah nih.
Jadi ibu kosnya ini sebenarnya tinggal nggak jauh dari kosan mereka. Cuman dari semenjak si Hendrik masuk itu udah sekitar 6 bulan sampai akhirnya Bang Dimas ini masuk, ibu kosnya tuh nggak pernah kelihatan gitu. Cuman pernah kelihatan waktu si ibu kosnya ini ngantar Hendrik dan teman-temannya buat room tour kosan itu. Abis itu nggak pernah kelihatan lagi. Udah 1,5 tahun lamanya. Dan baru muncul lagi setelah 2 minggu Bang Dimas ini ngekos di situ. Terus gak lama setelah itu, tiba-tiba aja ini ibu kos ngadain hajatan besar-besaran gitulah. Tapi anehnya kok, kan ini hajatan besar-besaran ya. Tapi yang diundang kok cuman mereka anak-anak kosannya yang 8 orang itu doang. Kayak warga-warga sekitar dan orang-orang lain tuh bahkan gak ada sama sekali kelihatan di hajatan itu. Bener-bener cuma anak kosannya 8 orang doang di hajatan sebesar itu. Ya tapi balik lagi, namanya juga anak kosan. Apalagi kata si Hendrik waktu itu lagi akhir bulan tuh. Nah pas banget, lagi pada nggak megang duit, dapat makan gratis pula kan, siapa yang mau nolak. Akhirnya di situ mereka makan yang kenyang di hajatan itu. Di situ pokoknya lengkap banget, ada ayam bakar, sayur mayur berlimpah, ikan bakar. Pokoknya banyak banget deh. Jadi di situ mereka nggak ada mikir hal-hal yang buruk-buruk. Abis makan mereka bungkus tuh makanan buat makan di kos. Habis itu setelah selesai mereka baliklah ke kosannya masing-masing. Nah sesampai di kos itu makanan yang mereka bungkus dari hajatan tadi itu mereka simpan di kulkas. Niatnya buat dipanesin besok pagi untuk bekal ke kampus. Habis itu udahlah nih kayak biasa mereka bersih-bersih terus akhirnya tidur. Sampai akhirnya pas mereka semua udah tertidur, nah keanehan pun dialami sama si Hendrik ini. Jadi pas tidur, si Hendrik itu mimpi kalau dia tuh ngulang kegiatan yang dia lakuin sebelum tidur tadi. Jadi kayak semacam deja vu gitulah. Tapi anehnya di dalam mimpi itu, si Hendrik ini sadar kalau dia tuh udah ngelakuin kegiatan ini gitu sebelumnya. Akhirnya dia pun bingung lah kan. Loh, kok ngulang lagi nih kegiatannya? Perasaan tadi aku udah nih ngelakuin kegiatan ini. Nah tapi di situ si Hendrik gak mau ambil pusing tuh, akhirnya dia tetap ngelakuin hal yang biasa dia lakuin sebelum tidur lah. Di situ akhirnya dia buka baju, karena kan kebiasaannya Hendrik tiap dia mau tidur itu dia selalu buka baju. Akhirnya dia tidur dengan kondisi bertelanjang dada nih, mohon maaf. Dan gak lama setelah kejadian itu, tiba-tiba aja kedengar suara orang ngetok-ngetok pintu. Di situ si Hendrik kaget, tapi dia gak ngejawab sama sekali tuh. Nah kenapa si Hendrik ini gak ngejawab ketukan pintu itu? Karena menurut si Hendrik ketukannya itu kasar banget, lebih ke kayak orang gedor-gedor sampai nendang-nendang pintu gitu. Jadi bukan kayak ngetok-ngetok biasa. Akhirnya di situ Hendrik cuman bisa diem sambil nahan nafas, terus dia masuk ke dalam lemari untuk sembunyi. Dan gak lama setelah itu dengerlah Hendrik suara pintu kamarnya kebuka. Dan bisa kalian tebak apa yang terjadi? Dari dalam lemari tempat si Hendrik ini sembunyi, di situ dia ngedengar suara langkah kaki berat ngelangkah masuk perlahan ke dalam kamarnya dengan dengusan nafas yang berat. Tapi di situ posisinya si Hendrik nggak bisa nih ngeliat sosok makhluk tersebut karena dia kan ada di dalam lemari tuh. Jadi dia nggak berani tuh ngintip-ngintip keluar karena udah ketakutan banget. Sampai akhirnya dia dengar sosok itu ngomong gini, "Di mana yang satunya lagi?" Gitu katanya. Di situ Hendrik benar-benar udah nggak tahu kalau itu orang atau apalah bentukannya di luar itu. Pokoknya dia cuma bisa nahan nafas sambil berdoa supaya, "Ya Tuhan, ini bangun dong cepetan kalau ini beneran mimpi." Sampai akhirnya si Hendrik udah nggak tahu itu udah berapa lama, udah ngerasa pokoknya lama banget deh dia di dalam lemari. Dan makhluk itu tuh cuman jalan-jalan doang minterin kamarnya si Hendrik. Terus gak lama kemudian tiba-tiba suasana berubah menjadi hening sehening-heningnya. Saking heningnya nih bahkan Hendrik sendiri tuh gak bisa dengar detak jantungnya sendiri. Nah pokoknya sekitar 10 menitan deh suasana hening kayak gitu. Di situ Hendrik tetap gak berani keluar. Bahkan nih si Hendrik tetap pengen ada di dalam lemari sampai nanti aja udah sampai kebangun azan subuh. Nah di tengah keheningan sambil si Hendrik mikir yang dia pengen kebangun azan subuh itu tuh
tiba-tiba aja dia dengar makhluk itu tiba-tiba teriak nyaring banget. Dia bilang gini, "Mana yang satunya lagi?" Wah, pokoknya di situ tuh Hendrik bener-bener udah gak karuan. Dia udah bener-bener ketakutan banget, mau nangis gak bisa, mau teriak gak bisa, pokoknya seluruh badan tuh kaku banget deh. Di situ dalam hatinya Hendrik cuman bisa doa, dan doa, minta sama Allah supaya dilindungin. Terus gak lama setelah itu, tiba-tiba si Hendrik dengar tuh suara kaki makhluk ini tadi udah berjalan keluar dia. Pokoknya udah berjalan ngejauh dari kamarnya si Hendrik. Terus pas suara langkah kaki itu udah jauh dan udah gak kedengaran lagi, si Hendrik akhirnya ngeberaniin diri keluar dari lemari, berjalan ke arah pintu yang kebuka. Di situ dia nutup pintu, ngunci pintu kamarnya, dan akhirnya dia balik lagi tuh ke dalam lemari dan sembunyi lagi. Nah, di dalam lemari itu si Hendrik terus berdoa supaya dia cepat-cepat bangun dari mimpi buruk itu. Dan alhamdulillahnya si Hendrik bangun pas dengar suara azan subuh. Di situ akhirnya Hendrik ngumpulin niat lagi buat bangun, karena masalahnya nih, dia tuh harus ada adegan jalan keluar kamar, ngelewatin lorong untuk ke kamar mandi untuk ngambil wudhu. Karena kan dia harus sholat subuh ya. Di situ akhirnya Hendrik mantapkan hati aja, yang akhirnya dia jalan keluar sambil buka pintu sembari ngebaca bismillah. Di situ akhirnya dia jalan pelan-pelan sambil baca doa dan masuk ke kamar mandi, terus ambil air wudhu. Nah, pas selesai sholat, si Hendrik langsung nih siap-siap lah dia nyiapin keperluan kampus hari itu. Abis nyiapin keperluan kampus, keluarlah si Hendrik lagi untuk ke dapur manasin makanan yang semalam dia dapat dari hajatannya ibu kos. Tapi anehnya pas si Hendrik buka kulkas, itu makanan yang semalam yang dia dapat dari hajatan ibu kos itu, makanan dia dan teman-temannya itu semuanya udah dalam kondisi busuk. Pokoknya aneh banget deh, kayak makanan yang udah didiemin seminggu gitu busuknya. Padahal kan itu makanan baru dia dapat tadi malam ya dari hajatan ibu kosnya. Udah tuh, akhirnya bukannya manasin makanan, malah terjadi adegan bersih-bersih kulkas. Karena emang di situ kulkasnya udah bau makanan busuk banget. Akhirnya dia buang-buangin tuh semua makanan dia dan teman-temannya yang dia dapat dari hajatan ibu kos malam. Nah, pas lagi bersih-bersih, akhirnya satu persatu teman kosan Hendrik pun kebangun nih. Mereka semua bangun sampai akhirnya si Bang Dimas itu juga kebangun. Di situ Hendrik kaget karena ngelihat muka semua teman-teman yang bangun ini, semua anak kos itu, muka mereka tuh pucat, benar-benar udah kayak mayat hidup. Akhirnya pun si Hendrik nanya dong, kalian semua kenapa? Kok mukanya pucat gitu? Terus akhirnya mereka semua cerita lah nih, mulai dari temannya Hendrik yang ada di kamar nomor 1. Nah, pas anak yang ada di kamar nomor 1 ini cerita tentang apa yang udah dia alamin, itu semua penghuni kos termasuk si Hendrik itu kayak kaget, heboh banget gitu, karena ternyata semua yang mereka alami itu sama persis sama yang kayak Hendrik alami. Dan bahkan si abang yang terakhir, si Bang Dimas ini, dia tuh bahkan sempat ngeliat wajah makhluk tersebut. Jadi gak cuma dengar suara aja, tapi benar-benar ngeliat makhluk itu langsung. Pokoknya menurut Bang Dimas itu makhluk badannya ciri-cirinya tinggi besar, berbulu hitam, matanya merah menyala, kukunya panjang sampai ke lantai kamar, dan gigi-giginya runcing semua. Terus dari semua deskripsi itu mulailah mereka semua nyimpulin kalau makhluk itu merupakan genderuwo. Nah, walaupun cerita mereka hampir sama nih, sama-sama ketemu makhluk itu, tapi ada satu yang ngebedain cerita mereka semua. Jadi 6 orang di antaranya ini itu tuh sama kayak si Hendrik tadi kejadiannya. Jadi waktu si Hendrik masuk ke lemari, si makhluk itu cuman muter-muterin kamarnya Hendrik terus bilang, "Mana yang satunya lagi?" Kayak lagi nyari orang gitu kan. Nah, 6 orang anak kosan itu dengernya sama si Hendrik. Dengernya cuman, "Mana yang satunya lagi? Mana yang satunya lagi?" Tapi 2 orang di antaranya, yaitu si Bang Dimas, penghuni kamar nomor 8, sama temennya Hendrik yang ada di kamar nomor 7, itu dengernya kayak gini, ketemu, gitu. Jadi bukan lagi nyari, melainkan udah ketemu gitu maksudnya. Cuman di antara mereka berdua, itu cuman si Bang Dimas yang ngelihat makhluk itu. Kalau si anak yang ada di kamar nomor 7, itu dia nggak ngelihat wujudnya.
Jadi yang ngeliat tuh cuman Bang Dimas doang deh, yang lainnya tuh benar-benar gak ada yang ngeliat. Ternyata si Bang Dimas ini ngeliat makhluk itu karena yang lainnya kan pada sembunyi nih di lemari di dalam mimpi mereka. Nah kalau Bang Dimas ini dia tuh gak bisa sembunyi di lemari karena emang badannya tuh agak gendut gitu, jadi gak muat masuk ke dalam lemari. Jadilah akhirnya si Bang Dimas ini terpaksa ngeliat si makhluk itu. Terus menurut si Bang Dimas, makhluk itu pas ngeliat dia cuman kayak nyentuh keningnya dia dan bilang ketemu. Terus udah, abis itu pergi. Terus udahlah tuh, kayak biasanya pagi-pagi itu mereka ngelakuin ritual mereka tiap pagi lah, nungguin makhluk yang ada di kamar mandi tuh. Nah karena di situ si Bang Dimas ini ngerasa dirinya yang paling tua, akhirnya dialah maju ke depan dan ngetok-ngetok pintu kamar mandi itu sebanyak 3 kali kayak biasanya. Tapi di situ Hendrik dan teman-temannya ngeliat kalau di belakang punggung Bang Dimas ini ada bekas cakaran itu panjang banget. Dan bekas cakarannya itu bukan kayak bekas cakaran yang cuman merah doang, tapi literally kayak bekas luka yang dalam tapi udah hampir sembuh gitu. Akhirnya di situ mereka tanya kan, itu belakangnya Bang Dimas tuh kenapa? Di situ Bang Dimas cuma jawab, waduh, nggak tahu nih, bekas apa ya ini? Terus udah tuh nggak dilanjutin lagi pertanyaannya, karena kan mereka semua juga buru-buru pengen pergi ke kampus dan si Bang Dimas ini kan bukan mahasiswa kayak mereka. Bang Dimas ini merupakan karyawan di kampus itu, jadi ya dia harus pergi lebih pagi daripada mereka semua. Di situ pas si Bang Dimas ini pergi dan ngelewatin rumah ibu kos, si Hendrik sempat ngeliat si ibu kos itu ada di depan rumahnya lagi nyapu halaman tuh. Di situ ibu kosnya kayak senyum ramah banget sama Bang Dimas ini. Tapi beda lagi. Pas Hendrik sama temennya yang ada di kamar nomor 4 keluar itu pengen berangkat ke kampus, kan sama-sama ketemu nih sama ibu kos yang lagi masih dalam keadaan nyapu tuh di depan rumahnya. Di situ ibu kosnya benar-benar nggak ada ramah-ramahnya sama mereka berdua. Malah ibu kos ini tuh natap mereka kayak dendam banget gitu deh. Pokoknya benar-benar yang melototin mereka. Bahkan si Hendrik sama temennya udah nyoba senyum, udah nyoba ramah, tapi ibu itu tuh tetap aja kayak benci banget gitu sama Hendrik sama temennya. Pokoknya beda banget deh sama perlakuan ibu kos itu ke Bang Dimas yang tadi. Tapi ya udahlah ya, di situ Hendrik sama temennya ya masa bodoh aja. Terus singkat cerita selesailah kegiatan mereka semua di kampus sampai akhirnya sore pun tiba, mereka pun balik ke kosan nih. Nah pas mereka mau makan malam di situ Hendrik ngeliat kalau si Bang Dimas sama anak yang ada di kamar nomor 7 itu kelihatan kayak demam, mukanya pucat banget. Akhirnya ditanyalah sama si Hendrik dan teman-teman yang lain, "Bang, kalian berdua ini kenapa?" Dan di situ Bang Dimas sama temannya yang kamar nomor 7 cuman bilang, "Aduh, nggak tahu nih dek, tiba-tiba nggak enak badannya. Ini demam nih kayaknya." Udah tuh pas udah nanya, ya udah kan mereka balik ke kamar masing-masing. Sampai akhirnya pas udah lumayan malam gitu, tiba-tiba aja si anak di kamar nomor 7 dan Bang Dimas yang tadi demam itu tiba-tiba teriak-teriak kesakitan dari kamarnya. Heboh lah satu kosan dengar suara teriakan mereka berdua kan. Dan di situ mereka benar-benar udah nggak tahu harus ngapain untuk nolong 2 orang yang lagi kesakitan ini. Karena kata si Hendrik itu bentukan mereka benar-benar udah nggak karuan. Jadi mereka tuh udah kayak guling kesana kemari. Sampai kamarnya aja tuh udah berantakan banget. Sambil mereka terus meraung-raung kesakitan. Di situ pokoknya mereka teriak-teriak kalau kepalanya itu sakit dan panas banget. Nah saking hebohnya malam itu dengan suara teriakan-teriakan si Bang Dimas dan anak di kamar nomor 7, jadi gak cuma anak kosan doang tuh yang heboh, melainkan warga-warga yang udah tidur pun jadi ikutan kebangun dan rame-rame ngumpul di kosan mereka. Terus adalah satu warga yang bisa bantu mereka dengan proses ruqyah, ya dibantu baca-baca doa gitu. Akhirnya sambil diruqyah, satu dari mereka pun bantu hubungin keluarga Bang Dimas dan anak yang di kamar nomor 7 itu. Nah kebetulan banget ini mereka berdua emang masih di satu kota daerahnya, cuman emang ngekos karena jarak rumahnya itu cukup jauh dari kampus. Akhirnya malam itu Bang Dimas dan anak kamar nomor 7 dibawa pulang sama keluarga mereka pas udah sedikit tenang. Dan tiba-tiba si bapak yang tadi bantu ngeruqyah itu bilang ke Hendrik dan teman-temannya. Bapak itu bilang gini nih, "Udah cepat keluar dari rumah ini, hidup kalian gak akan aman tinggal di sini." Nah pas bapak itu bilang kayak gitu, si Hendrik sempat ngelirik nih ke ibu kosnya.
Dan di situ dia ngeliat ibu kosnya cuman mandang ke arah mereka pakai tatapan benci gitu. Ya pokoknya benar-benar benci, kayak dendam banget deh sama mereka. Pas suasana udah agak tenang, di situ temennya Hendrik bilang kalau mereka harus cepat-cepat out dari kosan itu sekarang juga. Akhirnya tanpa pikir panjang mereka langsung deh tuh kemas-kemasin semua barang mereka. Dan langsung out tanpa pamit ke ibu kos, terus lari nginep di kosan teman mereka masing-masing. Nah singkat cerita udah lama tuh kan mereka udah nggak tinggal di kos itu. Terus pas mereka naik ke semester 5, dapatlah mereka kabar kalau si Bang Dimas itu, yang tadi satu kosan sama mereka, ternyata sudah meninggal dunia. Berita ini sendiri benar-benar diinfokan di postingan kampus. Dan untuk kos-kosan si ibu ini, itu dikabarkan sampai sekarang masih aktif dan masih ada juga yang ngekos di sana. Cuman ya rekan-rekan satu kosannya Hendrik ngasih info kalau nggak usah nerima makanan apapun dari ibu kos. Oke guys, sampai di sini dulu cerita kali ini. Untuk penyebab meninggalnya Bang Dimas sendiri itu memang nggak dijelasin di cerita. Tapi ya kita berdoa aja semoga amal ibadah Bang Dimas itu diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk Hendrik dan kawan-kawan semoga senantiasa selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin. Dan untuk kosannya sendiri sebenarnya seram juga sih ya kalau masih ada yang berani ngekos di situ. Tapi ya kita semua kan nggak tahu nih apa yang sebenarnya terjadi. Jadi ya semoga aja mereka-mereka yang masih ada di kosan itu selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya pokoknya kita doain yang baik-baik aja deh. Nah gimana nih ceritanya? Seru banget kan? Kalian juga bisa loh kirim cerita kalian, pengalaman-pengalaman horor kalian yang apa adanya aja. Boleh banget kirim ke email yang udah kita tulis di kolom deskripsi. Ceritain pengalaman kalian seapa adanya aja, nggak usah ditambah-tambahin ya. Jangan lupa follow juga akun Instagram kita di @scary.room dan akun TikTok kita di @scaryroom1. Dan selalu support kita dengan cara subscribe dan aktifin lonceng supaya kalian dapat notif tiap kita update video baru. And I'll see you guys on the next video. Bye!